Selamat datang di video kanal YouTube kami, semoga Anda terhibur. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Mengenal sejarah pahlawan nasional perempuan yang dihapuskan dalam sejarah nasional. Pahlawan nasional perempuan selain Kartini, Katnyak Dien, dan Dewi Sartika. Kemudahan teknologi bisa membantumu dengan mesin pencari, supaya lebih mudah mendapat jawabannya. Sementara itu perempuan dianggap sebagai maskulin di mana laki-laki dijadikan simbol nasionalisme. Gerakan perempuan banyak yang dihancurkan dan menyebabkan nama-nama pahlawan perempuan itu terhapus begitu saja. Penghilangan jejak perempuan dalam historiografi Indonesia tidak bisa lepas dari ideologi yang memandang gender. Pada masa kolonial, ada istilah imperialis maskulin di mana perempuan tidak mendapatkan suara dalam posisinya, padahal di tahun 1920-an. Sudah ada organisasi-organisasi perempuan progresif yang melawan poligami, memperjuangkan buruh, pendidikan dan politik sudah gencar. Pada masa kemerdekaan barulah muncul istilah maskulin nasionalis, lalu kemudian diperparah pada masa Orde Baru, yang menghancurkan gerakan perempuan lewat Gerwani dengan menggunakan narasi seksualitas menyusul gerakan 30 September 1965. Selama periode itu pula perempuan-perempuan progresif berhaluan kiri dilenyapkan dalam narasi sejarah, yang berakibat pada kekosongan tokoh pahlawan perempuan selama 20 tahun pada masa itu. Saat masa kolonial, perempuan jarang dibahas dalam sejarah. Saat sudah merdeka, Orde Baru menggiring pergerakan perempuan itu kembali ke ranah domestik. Jadinya historiografi yang hidup di dalam memori generasi sekarang itu hanya sebatas di situ-situ saja. Penghancuran gerakan perempuan yang kembali dihadirkan sedikitnya jumlah perempuan pahlawan nasional, dan penghancuran gerakan perempuan di masa Orde Baru, menggambarkan bagaimana problematiknya penulisan sejarah kepahlawanan yang menepikan perempuan. Angka sekecil itu masih jauh dalam mencatat peran perempuan yang sesungguhnya dalam sejarah bangsa ini. Masih banyak sekali perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang namanya tidak dikenal atau bahkan dihapus oleh sejarah. Sampai sekarang masih terjadi peminggiran perempuan di bidang politik, pendidikan, sastra, sampai sains. Sosok-sosok yang selama ini jarang dibicarakan akan kita temui. Evi Pottiere misalnya. Ia adalah perempuan revolusioner asal Indonesia yang pergi ke Belanda untuk menimba ilmu, dan giat melawan Nazi serta mendorong kemerdekaan Indonesia dari negeri Belanda. Dari segi pergerakan, ada nama Umi Sarjono yang dulunya adalah ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gerwani, yang mungkin tidak akan pernah ada dalam kurikulum buku sejarah anak sekolah. Di sektor budaya, ada sastrawan Siti Rukiah Kertapati, yang berotak brilian dengan karyanya yang kritis dan progresif layaknya karya-karya Pramudia Anantatur. Namun karena ia yang tergabung dalam organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, yakni Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, seluruh karyanya dilarang oleh rezim Orde Baru dan namanya tidak dikenal sebagai legenda sastra Indonesia. Masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan hebat saat ini seperti Sri Mulyani, Susi Pujiastuti, Maria Farida Indarti dan perempuan-perempuan pejuang alam, yakni Sukinah Kartini Kendeng dan Aleta Baun serta cendekiawan Islam. Musdah Mulia, juga menjadi bukti lain penolakan perempuan untuk kembali tenggelam dalam sejarah di masa mendatang. Semoga apa yang kita dengar dan yang kita lihat menjadikan sedikit ilmu dan pengetahuan tentang peran perempuan Indonesia dalam sejarah. Demikian yang dapat kami sajikan, semoga menambah pengetahuan. Apabila terdapat kejanggalan mohon ditulis dalam kolom komentar agar dapat kita diskusikan secara bersama tentang sejarah perempuan yang melawan. Dan jangan lupa klik, like, komen, share, dan subscribe agar mendapatkan informasi terkini lainnya. Terima kasih telah menonton.